Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian sudah menyempatkan diri untuk datang. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Agi Febian. Kayaknya lebih enak kita perkenalan aja deh masing-masing. Dimulai dari sini. Nama saya MJ Nirawan. Nama saya Sylvia Nanda. Nama saya Anton Fernandes. Nama saya Alvan Farizal. Dan nama saya Rizky Kurniawan. Di sini kita akan membahas tentang kenaikan tarif ojek online, yaitu tentang Gojek. Kita mulai dari pembukaan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Kemenhub, melahirkan kebijakan baru mengenai transportasi online. Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, itu yang menyedot perhatian adalah adanya kenaikan biaya transportasi berbasis daring tersebut. Masyarakat sekaligus pengguna ojek online pun memberikan pandangan yang pro dan kontra terkait kebijakan dari Kemenhub. Bagaimana pandangan yang terjadi di masyarakat? Kita akan membahasnya bersama-sama. Untuk kubu pro, saya persilakan. Menurut kubu pro, gimana? Saya sangat setuju dengan kenaikan tarif harga ojek online. Karena saya juga meyakini bahwa dengan kenaikan tarif ojek online juga pasti akan meningkatkan pelayanan dalam ojek online. Menurut kubu kontra? Menurut saat ini, ojol masih membutuhkan untuk transportasi jarak dekat dengan tarif terjangkau. Ojek paling efektif mengajar waktu di jalanan macet seperti di Jakarta. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang disampaikan dari kubu pro? Ada? Iya, saya setuju. Bila mana nantinya pelanggan beralih ke transportasi lain, ya bagus. Jadi pelanggan yang setia tetap pada kebutuhan ojek online dan transportasi lain akan lebih bisa merasakan meningkatnya orderan, jadi lebih merata. Ibaratnya bagi rezeki yang merata sama pelaku transportasi yang lain. Buru-buru bisa naik ojol, yang lagi berhemat bisa naik angkot transportasi lainnya. Jadi lebih meratakan rezekinya. Baik, silakan lanjut. Kenaikan tarif transportasi online yang ditetapkan pemerintah perhubungan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi perusahaan dan pengemudi. Salah satunya konsekuensinya adalah pendapat menyebabkan perusahaan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan tersebut karena dianggap terlalu mahal. Baik, Nah, konsumen tidak akan berkurang sebesar itu, tapi pendapatan driver tidak akan beda jauh dengan juga rasanya. Karena misal tarif naik signifikan, kemungkinan beberapa konsumen yang mepet secara kebutuhan dan finansial akan menurunkan minat-minat untuk memberi tips lebih besar. Entah, semoga sejahtera dan saling menghargai di kedua belah pihak. bagaimana menurut kubu kontra? Menurut saya, bagi para pengemudi, dapat kenaikan harga terhadap pendapat mereka seperti tingkat persaingan di pasar, jumlah perjalanan yang mereka lakukan, dan komisi yang dibebankan oleh perusahaan. Jika jumlah pelanggan berkurang, pengemudi mungkin mengalami penurunan pendapat mereka. Tetapi jika perusahaan mampu menarik lebih banyak pelanggan, maka pengemudi dapat memperoleh lebih banyak. Penting untuk dicatat bahwa pendapat pengemudi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jarak tempuh, lama perjalanan, dan tip yang diterima. Baik, lanjut oleh kubu pro. Ya tidak masalah.
Asal tukang ojeknya bisa lebih mendapatkan uang pendapatan lebih tinggi. Untuk para ojek online juga harus meningkatkan formanya dalam menjamin keselamatan dari penumpangnya. Bisa dilanjut? Secara keseluruhan, kenaikan tarif transportasi online dapat memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi perusahaan dan pengemudi. Pentingnya untuk mematuhi bagaimana pasaran memproses kenaikan harga dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat pengemudi dari waktu ke waktu. Bisa dilanjut? Namun dengan kenaikan tarif ini sangat membantu pendapatan mitra driver yang terimbas kenaikan BBM dan kenaikan biaya operasional serta harga kebutuhan sehari-hari. Sebelum Kemenhub menaikkan biaya jasa minimal atau tarif minimum dan tarif per kilometer di 3 zonasi, kenaikan berkisaran antara 6-13%. Selain GoRide, Gojek, salah satu aplikasi nasional, juga menaikkan tarif GoGer, GoFood, GoSend, GoMart. Kenaikan dilakukan oleh Gojek guna membantu pendapatan pengendara sesudah harga BBM mengalami kenaikan pada tanggal 3 September lalu. Baiklah, dari diskusi yang telah kita bahas, dengan terdapatnya argumen-argumen yang telah disampaikan dari kubu pro dan kubu kontra, sehingga sampailah kita pada kesimpulan yang saya tangkap, yaitu, tolong teman dicatat kesimpulan kita. Baik. Kesimpulannya yaitu, boleh saja menaikkan tarif ojek online, tetapi diharapkan agar kenaikan tarif ini disesuaikan dengan ekonomi yang ada di masyarakat untuk menghindari terjadinya inflasi di negara Indonesia. Juga diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh ojek online bukan dipengaruhi dari tarif yang ditentukan, tetapi memang pelayanan yang baik adalah bagian dari visi yang diterapkan oleh perusahaan ojek online tersebut. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.